Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 296-305. Potong kulit, buka dada, aksinya halus dan tak tertandingi, bahkan jika Jericho Li Bao Ziming yang biasanya jahat beberapa orang, juga harus diyakinkan, sepatah kata pun tidak bisa diucapkan. Langkah selanjutnya adalah memperbaiki kelainan jantungnya, kata Jericho Li sekilas. Dalam bedah jantung, bedah perbaikan bisa dikatakan sebagai operasi yang paling sederhana. Bagi Jericho Li yang memiliki basic skill yang kuat, operasi ini tidaklah sulit. Hanya dalam 10 menit, dia memperbaiki kekurangannya. Bagus sekali, langkah selanjutnya adalah mengganti katupnya. Karena kelainan jantung, fungsi jantung pasien belum sehat, transportasi kelebihan beban, dan katup jantung juga sudah rusak sehingga perlu dilakukan penggantian katup baru. Kuang Ziming mendatangi Jericho Li dengan instrumen katup jantung yang sedang berjalan lancar, ini dia. Jericho Li mengambil katupnya, melihatnya dan mulai menggantinya. Menjatuhkan. Segera setelah dia mulai mengganti katup, instrumen di sebelahnya membunyikan alarm yang tajam. Tekanan darah dan detak jantung pasien menurun. Bao Ziming, yang berdiri di dekat instrumen, berteriak. Ada yang salah. Begitu wajah Chang Xuande berubah, dia bergegas berteriak pada Jericho Li, cepat. Aku. Begitu Jericho Li ingin berdebat, dia tiba-tiba berpikir bahwa ini bukan waktunya untuk berdebat. Dia segera menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya dan mengingatkan dirinya untuk tidak panik. Begitu dia panik, semuanya berakhir. Dia segera mencari masalahnya, dan instrumen itu masih membunyikan alarm yang tajam. Apa yang salah? Jericho Li terus mengamati hatinya, tapi dia tidak melihat ada yang salah. Cacat jantung sudah diperbaiki, peredaran darah normal, dan warna normal. Wajar jika tidak ada masalah. Katup. Jericho Li memikirkannya seolah-olah baru setelah dia mengganti katupnya, alarm berbunyi. Sebuah cahaya muncul dari matanya, ya. Itu pasti sebuah katup. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera melepas katup yang baru saja dia ganti. Jatuhkan. Tekanan darah, detak jantung naik. Krisis pasien lega dan indikatornya kembali normal. Jericho Li merasa lega dan menyeka keringat di dahinya. Itu membuatku takut setengah mati. Chang Xuande tertawa, itu bagus. Saya tidak main-main dengan diri saya sendiri. Tuan, tadi itu adalah masalah katup jantung. Apakah dia alergi terhadap katup babi? Jericho Li mencubit katup untuk menggantinya. Secara umum, Chang Xuande menggelengkan kepalanya, tidak, dia tidak menyebutkan bahwa dia alergi terhadap katup jantung babi dalam catatan medis sebelumnya. Perhatikan baik-baik, katup di tubuhnya sekarang adalah katup jantung babi. Jericho Li meregangkan lehernya dan memperhatikan bahwa katup yang diganti juga berasal dari jantung babi. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, aneh. Baru saja saya mengganti katup baru ini, dan instrumen segera membunyikan alarm, membuktikan bahwa tubuhnya mengalami reaksi penolakan terhadap katup ini. Karena itu bukan sesuatu yang dimiliki tubuh Anda, itu adalah pengganti transplantasi, dan tubuh Anda akan menolaknya. Chang Xuande melihat peralatan medis di samping matanya, satu-satunya katup yang dia kirimkan adalah yang ini. Jika yang ini tidak dapat digunakan, tidak ada pilihan lain. Bisakah Anda menghubungi rumah sakit untuk mengirimkan salinan lainnya? Jericho Li mengerutkan kening. Waktu tidak cukup. Butuh waktu 1 jam bagi rumah sakit terdekat untuk mengirimkan katup. Pasien tidak sabar. Chang Xuande menggelengkan kepalanya. Jericho Li berada dalam dilema. Katup asli pasien telah rusak, dan katup baru mengalami reaksi penolakan. Butuh waktu terlalu lama bagi rumah sakit untuk mengirimkan katup. Apakah sulit bagi pasien untuk menunggu kematian? Ia bingung ketika operasi yang tadinya pasti ternyata menjadi seperti ini. Chang Xuande berpikir sejenak, ragu-ragu dan berkata, jika tidak, Anda dapat mencoba katup ini lagi. Jika tidak berhasil, Anda dapat memikirkan cara lain. Tetapi bukankah katup ini mengalami penolakan? Baru saja, katup baru itu hampir membunuh pasien. Jericho Li tidak berani mengambil risiko lagi. Dia tidak ingin membunuh pasien itu. Mungkin hanya kebetulan saja. Coba lagi. Kalau dia mengalami reaksi penolakan lagi, dia bisa segera melepas katupnya. Chang Xuande jelas tidak punya cara yang lebih baik. Dia hanya dapat memilih metode kompromi ini. Jericho Li mengerutkan alisnya dan mempertimbangkannya untuk waktu yang lama. Dia harus mengeraskan kepalanya dan mengangguk, oke, saya akan coba. Saya harap hal itu tidak terjadi lagi seperti yang terakhir kali, bukan? Dia menarik napas dalam-dalam, memasang kembali katup pasien, dan berdoa dalam hatinya, sukses, tolong, sukses. Ketika dia memasang kembali katupnya sepenuhnya, instrumen itu tidak membunyikan alarm apapun, dia tertegun, berhasil. Ya, benar. Chang Xuande melihat instrumen tersebut dan dengan hati-hati memastikan bahwa tidak ada masalah beberapa kali. Lalu dia berkata sambil tersenyum, sepertinya itu hanya kebetulan belaka. Jericho Li tidak bisa menjelaskan mengapa terjadi penolakan pasien saat penggantian katup pertama kali, namun untuk kedua kalinya hal tersebut sepenuhnya normal. Alisnya mengendur, sukses itu bagus, sukses itu bagus. Bao Ziming, Yan Zhou, dan Mao Hai memiliki mata yang sangat rumit.
Ketika mereka melihat Jericho Lee berhasil melakukan operasi jantung, mereka membencinya. Sangat populer untuk berpikir bahwa mereka bahkan tidak dapat memegang pisau bedah, tetapi Jericho Lee telah mampu melakukan operasi skala besar seperti penyakit jantung. Sedangkan Kuang Ziming, dia sedikit menurunkan kelopak matanya dan menatap pasien yang terbaring di meja operasi. Ada rasa dingin dan sarkasme yang tak terlihat di matanya. Tertawa dan tertawa. Anda hanya bisa bangga sekarang. Jericho Lee, jahitlah. Ya Tuan. Jericho Lee segera mengambil tang bedah dan catgut dan mulai menjahit lukanya. Menjatuhkan. Saat semua orang mengira operasinya berhasil, kecelakaan itu terjadi lagi. Tekanan darah dan detak jantung turun. Wajah Bao Ziming tiba-tiba berubah dan nadanya panik. Apa masalahnya? Chang Xuande sangat terkejut hingga dia tidak siap dengan situasi aneh ini. Aku akan memeriksanya. Jericho Lee segera memeriksa bagian jantungnya. Selama waktu bernapas yang diperiksanya, tekanan darah pasien telah turun hingga di bawah 80, dan penurunan lebih lanjut akan mengancam nyawa. Tuan, tekanan darahnya di bawah 70. Detak jantungnya di bawah 50. Tubuh pasien mulai sedikit bergerak. Satu demi satu pesan membuat alis Chang Xuande terkunci, dan Jericho Lee menjadi bingung. Jericho Lee, minggir. Melihat waktunya sudah terlambat, Chang Xuande memutuskan untuk melakukannya sendiri. Dia tidak bisa menyaksikan pasien yang meninggal di meja operasi seperti ini. Wajah Jericho Lee berubah. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan pasien. Ki asli dimasukkan ke dalam tubuh pasien untuk dieksplorasi. Matanya tiba-tiba berubah dan dia dengan cepat meminumnya dengan suara yang dalam. Tuan, izinkan saya datang. Saya dapat membantu Anda. Bab 297. Jericho Lee, jangan membodohi dirimu sendiri. Minggir dan biarkan aku melakukannya. Chang Xuande mengulurkan tangan untuk mendorongnya menjauh. Tidak, Tuan. Saya tahu alasan reaksi penolakannya, biarkan saya menyembuhkannya. Aku satu-satunya yang bisa menyembuhkan ini. Jericho Lee memandang Chang Xuande dengan mata cerah, tulus dan percaya diri. Benarkah? Kamu tidak berbohong. Chang Xuande tidak mempercayainya. Saya bisa berjanji. Percayalah. Baiklah, aku serahkan padamu. Jangan mengecewakanku. Chang Xuande ragu-ragu, dan akhirnya membiarkan Jericho Lee yang memerintah. Faktanya, praktiknya sangat berisiko, karena menurut situasi pasien, dia telah mencapai saat kritis dalam hidup. Jika dia tidak menyelamatkan tepat waktu, dia akan mati. Keahlian medis Jericho Lee bagus, tapi tidak terlalu buruk. Jika dia tidak bisa kembali ke surga, itu akan menyebabkan kecelakaan medis dan akhirnya membunuh pasien. Dapat dikatakan bahwa Chang Xuande membiarkannya mengobati, benar-benar mengambil nyawa pasien dalam perjudian. Jericho Lee menarik napas dalam-dalam. Dia menyadari operasi gila tripod di laut. Ki besar menyembur keluar dari tripod dan dituangkan ke telapak tangan kanannya. Beberapa jarum perak jatuh di titik akupuntur dekat jantungnya. Jarum pelindung jantung. Ini adalah keterampilan unik yang pernah diberikan Chang Xuande kepada Jericho Lee. Saat ini, sangat cocok untuk melindungi jantung pasien. Bas. Jarum perak menempel pada titik akupuntur dan bergetar dengan frekuensi yang aneh. Gumpalan ki sejati dimasukkan ke dalam jantung pasien melalui jarum perak untuk menstabilkan denyut jantung. Jatuhkan. Tekanan darah pasien meningkat dan detak jantungnya stabil. Bao Ziming terkejut saat melaporkan situasinya. Bekerja. Sangat bagus. Chang Xuande sedikit lega, dan jantungnya yang gugup menjadi rileks. Ia mengira Jericho Lee sedang bermain-main, namun kini Jericho Lee benar-benar memiliki kemampuan untuk menyelamatkan orang. Benar saja, Jericho Lee tidak mengecewakannya. Dia tidak menyadari bahwa Kuang Ziming, yang berdiri di samping Jericho Lee, menjadi gelap ketika melihat kondisi pasien telah stabil. Saat ini, perhatiannya tertuju pada Jericho Lee dan pasiennya. Setelah menstabilkan jantung pasien, Jericho Lee segera memberikan infuski dan menjelajahi tubuh pasien. Kemana saja kamu? Saat mencari, dia merenung. Baru saja, ketika dia merasakan denyut nadi pasien, dia menemukan ada kekuatan aneh di tubuh pasien. Kekuatan itu sangat familiar, perasaan dan penilaiannya tidak salah, dan segera dia menemukan kekuatan aneh di bawah paru-paru pasien. Sebuah bak. Serangga itu sangat kecil, sekecil nyamuk. Pantas saja dia tidak menemukannya sebelumnya. Jika Anda benar, tadi serangga itu disembunyikan di dalam katup, lalu masuk ke tubuh pasien. Reaksi penolakannya seharusnya adalah hantu dari serangga itu. Jericho Lee memiliki penilaian di dalam hatinya, dan segera mendesak Zenki untuk mengepung serangga itu. Mencicit. Serangga tersebut seolah merasakan krisis, membuka gigi dan cakarnya, mengeluarkan bunyi mencicit, dan berbalik untuk melarikan diri. Bisakah kamu lari? Jericho Lee mencibir di sudut mulutnya, dan ki segera menyebar dari segala arah, membentuk lingkaran berbentuk pangsit, bergerak mendekati tengah. Serangga itu berlarian dan berlari ke tepian. Ia segera berbalik, namun ia segera menyadari bahwa ruang yang dapat ia jalankan semakin mengecil, dan akhirnya tidak ada tempat untuk melarikan diri. Mencicit. Ki menyusut menjadi bola, dan serangga terbungkus di dalamnya. Serangga itu berjuang keras untuk melarikan diri. Namun, begitu menyentuh Ki, ia berteriak dengan getir.
Semakin ia berjuang, semakin menyakitkan. Keluar. Jericho Lee meminumnya di dalam hatinya dan mendesak Zenki untuk menghilangkan serangga beracun dari tubuh pasien. Masa melihat dada pasien tiba-tiba membuncit, seolah ada sesuatu yang hendak habis. Mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur, dan segera melihat sesuatu seperti bola ringan terbang keluar dari luka pasien yang belum sembuh. Apa itu? Hanya Chang Xuande yang sepertinya mengenali serangga itu. Dia tidak bisa menahan cemberutnya, tapi dia tidak berbicara. Jericho Lee memegang Guang Tuan di tangannya, berjalan ke satu sisi dan menjepit jarum perak untuk menusuk serangga beracun di tengah Guang Tuan. Mencicit. Dengan teriakan beberapa orang yang merembes, serangga itu pun terbunuh. Dia menemukan realgar dan jeruk nipis untuk membakar serangga itu. Sifu, tidak apa-apa, Jericho Lee kembali ke meja operasi dan menjahit luka pasien sambil tersenyum. Kini indikator pada instrumen sudah kembali normal. Pada titik ini, pasien tidak mengalami reaksi penolakan, semua indikator normal. Operasi itu nyaris gagal. Chang Xuande memandang Jericho Lee, apakah itu sama seperti sebelumnya? Yah, ini tidak sekuat terakhir kali, Jericho Lee mengangguk lembut. Dia menatap Kuang Ziming, ambilkan aku sepotong usus. Oh bagus. Kuang Ziming pulih dari pingsannya dan suasana hatinya sedang buruk. Ketika dia mengambil catgut, dia bertanya dengan suara rendah, sepertinya saya baru saja melihat serangga. Apakah serangga itu yang menyebabkan masalah? Dia tidak berani mengatakan itu adalah serangga beracun, karena takut mengungkapkan kebenaran. Yah, memang begitu, Jericho Lee mengambil catgut dan terus menjahit pasiennya. Bagaimana kamu mengetahuinya? Dan bagaimana kamu mengeluarkan cacing-cacing itu? Kuang Ziming bertanya. Hingga saat ini, ia belum melihat dengan jelas cara apa yang digunakan Jericho Lee untuk menemukan serangga di tubuh pasien, dan cara apa untuk memaksa serangga tersebut keluar dari tubuh pasien. Baru saja, dia melihat dengan jelas ada kelompok cahaya misterius yang mengelilingi serangga. Apa kelompok ringannya? Hanya sedikit keahlian, tidak layak disebut, kata Jericho Lee santai. Kuang Ziming sama sekali tidak puas dengan jawabannya. Dia bertanya, guru berkata bahwa hal yang sama terjadi terakhir kali. Pernahkah Anda bertemu serangga jenis ini sebelumnya? Jericho Lee berhenti dan menatapnya, ya. Serangga itu tidak dapat menjelaskannya kepadamu. Lagi pula, beberapa orang datang untuk menyakitiku. Lebih baik jangan biarkan aku menangkap bajingan itu. Kalau tidak, jika aku menangkapnya, aku akan memotong dagingnya satu persatu, dan membiarkan dia merasakan rasa hidup yang tidak seperti kematian. Dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya berpikir bahwa kali ini sama dengan yang terakhir kali Anjing Sing. Dia bisa merasakan bahwa kedua serangga itu semuanya berasal dari orang yang sama. Dia bahkan curiga bahwa Qi Wei adalah orang yang sama. Wajah Kuang Ziming menjadi kaku, dan dia memberikan senyuman kering yang tidak wajar. Ya, saya tidak mengerti apa yang kamu katakan. Dia berjalan pergi dengan gelisah, menahan amarahnya. Dia takut dia tidak bisa mengendalikan amarahnya dan memperlihatkan kakinya. Faktanya, Kuang Ziming sangat marah sekarang. Jebakan yang dia rencanakan dengan hati-hati sudah pasti akan berhasil. Bunuh Jericho Lee, tapi dia tidak menyangka Jericho Lee akan kabur. Sial. Cara apa yang dia gunakan untuk menangkap serangga itu? Kuang Ziming bingung. Bab 298. Jericho Lee bukanlah seorang dokter Miao, yang telah dikonfirmasi oleh Kuang Ziming lebih dari sekali. Untuk waktu yang lama, di mata Kuang Ziming, hanya dokter Miao yang tahu cara menangani Guchong. Guchong bisa dikatakan sebagai senjata tajam dokter Miao untuk membunuh dan menyelamatkan orang. Sangat sulit bagi orang luar untuk mengetahui cara mengusir serangga hanya dengan mendengarkan perintah dokter Miao. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa Jericho Lee sepenuhnya melanggar kognisinya. Di mata Jericho Lee, serangga yang tidak dapat ditemukan orang biasa tidak terlihat. Serangga yang tidak bisa disakiti dengan cara biasa dengan mudah dibunuh olehnya. Tentu saja, terlepas dari identitas dokter Miao, Kuang Ziming sendiri hanyalah orang biasa. Wajar jika dia tidak dapat memahami metode Jericho Lee. Yang digunakan Jericho Lee hanyalah ki paling dasar yang digunakan oleh para biksu. Ki sendiri adalah energi paling murni antara langit dan bumi, dan memiliki kemampuan untuk menghilangkan segala kejahatan dan kekotoran. Serangga beracun adalah makhluk yang berbahaya dan beracun. Ki secara alami memiliki kemampuan menahan diri. Penggunaan ki asli oleh Jericho Lee untuk mengusir serangga beracun sebenarnya adalah penggunaan ki asli yang paling sederhana. Faktanya, jika budidayanya mencapai tingkat tinggi, ki yang sebenarnya dapat dengan mudah menghancurkan serangga tersebut menjadi ketiadaan, dan dia tidak perlu secara paksa membungkus serangga tersebut keluar dari tubuh manusia dan mencekiknya. Sial, kamu beruntung kali ini. Kuang Ziming hanya bisa menyerah jika rencananya gagal. Di akhir operasi, penampilan luar biasa Jericho Lee dipuji oleh Chang Xuande dan menjadi pusat perhatian selama beberapa waktu. Sore harinya, Kuang Ziming pulang dengan perut penuh api. Azabu, serangga beracun itu sudah mati. Lipet berkata dengan marah begitu dia melihatnya. Jadi begitu. Kuang Ziming tidak mau banyak bicara. Dia masuk ke kamar dan duduk di sofa untuk merajuk. Berbibir tertegun. Dia terkejut karena Kuang Ziming begitu tertekan hari ini.
Azabu, apakah rencananya gagal dan suasana hatinya sedang buruk? Apa yang kamu katakan? Ini bukan omong kosong. Untuk apa lagi suasana hatinya sedang buruk? Oh, ucapnya dengan bibir tertahan, ragu-ragu dan duduk, aku mengerti. Aku tidak menyangka rencananya akan begitu sempurna sehingga bocah itu akan menggagalkannya. Aku ragu Tuhan ada di sisinya. Omong kosong. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Suasana hati Kuang Ziming seburuk yang dia inginkan. Lipet berkata dengan polos, tidak ada gunanya kamu marah padaku. Dia telah membunuh semua serangga beracun. Tentunya pasien telah diselamatkan olehnya. Kuang Ziming menatapnya dan tidak berbicara. Saya tidak menyangka rencananya begitu sempurna sehingga tidak membunuhnya. Awalnya, hanya butuh 5 menit bagi pasien untuk meninggal ketika penyakitnya muncul. Dia bahkan tidak memiliki waktu operasi dasar, tapi dia masih menemukan serangga itu dan membunuhnya. Jika dia tidak punya dendam padamu, aku akan curiga bahwa dia adalah anak tidak sah dari seorang paman dan paman yang diasingkan di benteng pertahanan. Awalnya, rencana mereka cukup mulus. Lipet menaruh serangga itu di katup jantung. Saat katup ditransplantasikan, serangga itu mengintai di tubuh pasien. Hanya butuh 5 menit untuk membunuh pasien. Ketika dokter biasa melakukan operasi, 5 menit bukanlah waktu yang cukup untuk membuka jantung, apalagi orang akan terburu-buru dalam keadaan darurat. Namun mereka tidak menyangka akan bertemu dengan lawan yang sama sekali tidak bisa diukur dengan akal sehat. Dalam waktu 5 menit, mereka tidak hanya mengetahui penyebab penyakit dan lokasi serangga tersebut, tetapi juga memaksa serangga tersebut keluar dari tubuhnya dan membunuhnya. Jika bukan karena semua ini terjadi di depan mata Kuang Ziming, dia tidak akan mempercayainya. Azabu, apakah kamu melihat alat apa yang dia gunakan untuk menangkap serangga? Lipet sangat prihatin dengan hal ini. Kuang Ziming mendengus, jika kamu tahu, aku akan tetap duduk di sini. Jika dia mengetahui cara Jericho Lee menangkap serangga, dia akan mengambil tindakan yang sesuai untuk memindahkan serangga Qi Wei. Kamu tidak bisa melihat apa yang dia lakukan ketika kamu berdiri di depannya. Mata Lipet membelalak tak percaya. Sial, apakah Hua Tuo masih hidup? Bahkan Hua Tuo tidak bisa membunuh serangga beracunku dalam 5 menit. 2 orang dengan mata besar menatap mata kecil, 100 orang tidak berpikir solusinya. Lupakan. Setelah sekian lama, berbibir menyerah berpikir, saya tidak percaya dia bisa membunuh serangga beracun, tapi juga membubarkan musik requiem. Tanpa penawarnya, dia tidak bisa menyembuhkan Qi Wei. Kuang Ziming menemukan bahwa serangga di tubuh Qi Wei telah dipindahkan. Ia curiga Jericho Lee menggunakan cara khusus untuk melukai serangga tersebut. Dia khawatir Jericho Lee bisa memecahkan serangga itu, jadi dia memberikan Qi Wei requiem. Jika Anda makan requiem, tulang Anda lambat laun akan membusuk, menjadi garing seperti tepung, dan akhirnya lumpuh total. Selama Qi Wei tidak bisa disembuhkan, semuanya mudah untuk dikatakan. Tunggu dan lihat perubahannya, Kuang Ziming memandang Pater, dan suaranya menyiratkan peringatan, kamu jujur di sini akhir-akhir ini, jangan lari-lari, dia sudah mencurigaimu. Jika dia menangkapmu, kamu mati. Potong. Kalau dia bisa menangkapku, bibirku tak peduli. Terakhir kali dia sangat berbahaya, dia tidak tertangkap. Selain itu, sekarang dia berada sejauh yang dia bisa. Hanya ketika dia bisa ditangkap dia bisa punya hantu. Dia tidak bisa menangkapmu. Apakah menurutmu Miao Xingxin tidak bisa menangkapmu? Kuang Ziming berkata dengan dingin. Saat menyebut Miao Xingxin, bibirnya langsung layu, aku tahu, aku tidak akan berlarian. Sejujurnya, dia memiliki bayangan psikologis terhadap Miao Xingxin. Pusat Medis Suande. Penilaian magang formal telah selesai, tetapi hasilnya belum diumumkan. Saat ini, Chang Xuande telah melihat jawaban penilaian para peserta magang, untuk memutuskan siapa orang yang paling cocok untuk menjadi muridnya. Saat melihat jawaban pemeriksaan Jericho Lee, Chang Xuande selalu merasakan bakat dan kebijaksanaan Jericho Lee, namun ia tercengang saat melihat diagnosis akhir pasien gangguan jiwa oleh Jericho Lee. Pasien tidak sakit, semua gejala disamarkan, dia menghindari tanggung jawab, berpura-pura menderita skizofrenia. Chang Xuande mengerutkan kening, jawaban dari perasaan pertamanya adalah omong kosong, tetapi lihat jawabannya adalah Jericho Lee, dia ragu-ragu. Kinerja Jericho Lee pada penilaian bagian sebelumnya sangat luar biasa, dan semua jawabannya akurat. Jelas tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa jawabannya kali ini salah, tetapi juga tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa jawabannya benar. Anda harus tahu bahwa pasien gangguan jiwa telah didiagnosis menderita skizofrenia sejak 10 atau 20 tahun yang lalu, atau didiagnosis oleh Bai Ye sendiri sebagai presiden. Apakah ada yang salah? Anak kecil ini, apakah dia menulis dengan sia-sia? Jika Anda menulis jawaban buta, dengan skor Jericho Lee di event sebelumnya, Anda bisa menjadi yang pertama dalam jangka panjang. Bahkan jika Anda tidak mencetak gol di bagian terakhir, Anda akan menjadi yang pertama. Chang Xuande tidak mengira Jericho Lee akan melakukan hal kekanak-kanakan seperti itu. Sikap muridnya terhadap kedokteran selalu ketat. Dengan kata lain, apakah Jericho Lee benar-benar menganggap pasien gangguan jiwa itu tidak sakit? Bab 299. Karena ragu, Chang Xuande menghubungi Ouyang Kuan. Oh, kenapa kamu meneleponku di tengah malam untuk ngobrol?
Candao Yang Kuan. Kamu harus membiarkan kakak dan menantumu memperbaiki mulutmu, agar tidak mengganggu, dengus Chang Xuande. Keluarga saya yang kalah tidak memenuhi syarat untuk menjaga saya. Saya bilang pergi ke timur, tapi dia tidak berani pergi ke barat sama sekali, kata Ouyang. Seorang tuan besar membuka matanya dan berbohong. Ada semacam pepatah kepada adik laki-laki dan menantu perempuannya bahwa dia tidak akan membiarkanmu berlutut di papan cuci. Potong. Beraninya dia. Yah, aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu dan memulai bisnis. Pasti menyenangkan bagimu untuk meneleponku di tengah malam. Silakan. Ouyang berdeham dan memperbaiki sikapnya. Apakah Anda ingat penampilan Jericho Lee di bagian terakhir penilaian 2 hari lalu? Chang Xuande bertanya. Ouyang Kuan segera menjawab, ingat, dia menjawab secepat sebelumnya. Jika dia tidak terbiasa menjawab seperti ini, saya akan mengira dia sengaja mencoba memaksa. Tetapi dia tahu betul bahwa anak-anak muda ini memiliki sedikit kemampuan sekarang, dan mereka lebih baik dalam berpura-pura memaksa satu persatu. Menurut Anda apa yang akan dia katakan di bagian terakhir? Chang Xuande menjual izinnya. Dia meminta saya untuk menjawab ya untuk sejumlah besar pertanyaan dan langsung menjawab jawaban standar yang benar, kata Ouyang Kuan tanpa berpikir. Saya telah melihat semua pertanyaan yang dijawabnya sebelumnya, dan semuanya baik-baik saja. Kali ini tidak terkecuali. Diagnosis psikosis Lao Bai adalah skizofrenia parah, tidak ada bedanya dengan orang gila. Jawaban Jericho Lee seharusnya samakan mendengar ini, Chang Xuande mulai tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Apa aku salah? Chang Xuande menggelengkan kepalanya, salah. Jawaban Jericho Lee dan diagnosis Lao Bai tidak sama. Dia menjawab bahwa pasiennya tidak sakit dan berpura-pura menderita skizofrenia. Apa? Ouyang Kuan langsung melompat. Matanya sebesar mata seekor sapi, dia membuka mulutnya lebar-lebar dan berseru, tidak bisakah? Tidak ada penyakit. Bagaimana mungkin kamu tidak sakit? Lao Bai telah didiagnosis menderita skizofrenia, dan gejala pasiennya seperti penyakit mental yang parah. Apakah Anda melakukan kesalahan dan tidak mendapatkan jawaban Jericho Lee? Tidak salah, itu miliknya. Ini. Ouyang Kuan merasa otaknya tidak bisa berputar. Mungkin dia melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan itu wajar. Lagi pula, tidak ada yang bisa menjamin bahwa dia tidak akan pernah melakukan kesalahan ketika menjadi dokter. Dia menemukan alasannya. Dia merasa Jericho Lee tidak boleh membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Orang dengan mata jernih dapat melihat bahwa gejala skizofrenia yang dialami pasien sangatlah serius. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia tidak sakit? Itu konyol. Chang Xuande memiliki pandangan berbeda dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah menurutmu ini salah Jericho Lee? Ouyang Kuan tertegun, apa maksudmu? Tidakkah menurutmu jawabannya benar? Bagaimana jika dia benar? Apakah kamu serius, Pak Tua? Ouyang Kuan sedikit bingung, kegilaan macam apa yang kamu hisap di tengah malam? Seorang penderita skizofrenia yang telah didiagnosis selama 20 tahun, kamu bilang padaku bahwa dia tidak sakit. Lihat kinerja pasien sore itu. Dia sama gilanya dengan orang bodoh. Apakah dia masih sakit? 2 hari yang lalu, dia dan Chang Xuande berada di tempat kejadian, dan mereka dapat melihat dengan jelas apakah orang tersebut benar-benar sakit atau tidak. Terpaksa mengatakan bahwa tidak ada penyakit hanya akan membuat semua orang tertawa. Lao Chang, aku tahu Jericho Lee sangat baik. Dia bisa menjawab 200 pertanyaan dalam 2 jam dan nilai yang benar adalah 100%. Dia bisa melakukan operasi sendirian ketika dia masih muda, tapi tidak peduli seberapa bagus dia tidak bisa melakukannya kesalahan sepanjang hidupnya. Tidak peduli seberapa baik kinerja sebelumnya, itu tidak berarti jawabannya di tautan terakhir benar. Anda tidak bisa begitu saja percaya padanya. Dalam dunia kedokteran, kepercayaan buta ada harganya. Chang Xuande menggelengkan kepalanya. Aku tidak terlalu percaya padanya. Tidak, menurutmu dia benar, bukan? Aku berkata, jangan bingung, Pak Tua. Tidak mungkin seseorang bisa menjamin bahwa dirinya tidak akan pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya. Anda harus memiliki pemahaman yang lebih dalam daripada saya, kata Ouyang Kuan dengan sangat serius. Saya tahu apa yang Anda katakan, tapi jangan terburu-buru menyangkal saya, kata Chang Xuande dengan suara yang dalam. Yah, katamu, Ouyang Kuan ingin melihat penjelasan seperti apa yang bisa diberikan oleh teman lamanya. Bagaimanapun, dia tidak percaya bahwa pasien gangguan jiwa itu tidak sakit. Chang Xuande mengambil jawaban Jericho Lee dan melihatnya, berkata, pasien tidak sakit, semua gejalanya disamarkan, dia menghindari tanggung jawab, berpura-pura menderita skizofrenia. Ketika perawat mengatakan bahwa dia bersimpati padanya, pasien memiliki tubuh bawah sadar. Reaksi gerakan seperti memutar kepala dan menggoyangkan bahu yang melambangkan bahwa otaknya mempunyai kemampuan berpikir umpan balik ke dunia luar, bukan demensia. Setelah saya menggambar dan menanyakan kepada pasien gambar apa itu, pasien menjawab bahwa itu adalah seekor kucing. Sebenarnya yang saya gambar bukanlah kucing sama sekali, melainkan kucing seperti coretan. Dia mengira itu kucing karena otaknya menilai itu kucing, yang membuktikan bahwa pikirannya benar-benar jernih. Apa itu? Perawat mendengar bahwa dia mendobrak pintu dan mengetuk jendela di tengah malam. Sebenarnya, dia ingin melarikan diri dari rumah sakit jiwa, tetapi dia tidak berani keluar karena cemas.
Berjalan dalam tidur adalah alasan baginya untuk melakukannya. Menyamarkan perilaku melarikan diri. Setelah mendengarkan, Ouyang Kuan terdiam untuk waktu yang lama. Apakah kamu masih berani mengatakan bahwa apa yang dia katakan itu salah? Chang Xuande bertanya sambil tersenyum. Ouyang Kuan ragu-ragu dan berkata, apakah itu yang dia tulis? Tentu. Ini, kenapa saya tidak bisa melihat reaksi pasien terhadap detail ini? Itu karena Anda sudah terbentuk sebelumnya dan terjebak dalam kebiasaan berpikir. Lao Bai berkata bahwa pasien tersebut menderita skizofrenia selama 20 tahun, jadi Anda dan saya sama-sama berpikir bahwa pasien tersebut adalah penderita skizofrenia, jadi wajar saja tidak akan ada keraguan. Jericho Lee tidak pernah menjadi orang yang berpegang pada akal sehat. Itu sebabnya dia memperhatikan detail ini. Penjelasan ini sangat masuk akal, yang membuat Ouyang Kuan terdiam. Saat pertama kali mendengar dari Bai Ye bahwa pasiennya menderita skizofrenia selama 20 tahun, dia mengira pasien tersebut menderita penyakit jiwa yang parah, sehingga tanpa sadar dia menilai semua perilaku pasien sebagai hal yang normal. Tapi ini tidak bisa membuktikan bahwa Jericho Lee benar. Ouyang Kuan masih berpegang pada pendapatnya sendiri. Aku tahu kamu akan berpikir lama sekali. Apakah kamu tertarik untuk pergi ke Lao Bai besok? Chang Xuande mengirimkan undangan sambil tersenyum. Itulah yang kamu katakan. Bolehkah aku tidak berterima kasih? Ouyang Kuan memutar matanya. Tutup telepon, Chang Xuande menarik napas dalam-dalam, menoleh untuk melihat di halaman belakang ruangan itu masih ada lampu yang menyala. Bab 300. Jericho Lee membuat sketsa pada gambar, menghapus semua lekukan di tepi pola, dan membuat sudut seperti duri. Mata dan hidung kucing semuanya berubah menjadi sudut hamburan energi. Keseluruhan desainnya seketika menjadi menyeramkan, dipenuhi rasa teror yang ekstrim. Sambil melukis, Jericho Lee berkata dengan dingin, alasan mengapa kamu mengira itu kucing adalah karena kamu tahu betul penyamaran seperti apa yang bisa membuat orang percaya bahwa kamu sakit, dan kata-kata apa yang bisa membuat orang tidak ragu. Benarkan. Tuan Zhou. Bab 301. Saat suara itu turun, Chang Xuande dan yang lainnya menoleh dan menatap Zhou Han. Lalu mereka melihat wajah kusam Zhou Han. Mereka tiba-tiba menggelengkan kepala dan tertawa. Kamu. Mata Bai Ye terbuka lebar. Sial, orang ini benar-benar berpura-pura. Chang Xuande dan Ouyang Kuan juga menarik napas dingin. Mereka tidak dapat menahan rasa kebas dan melangkah mundur. Hanya Jericho Lee yang meletakkan lukisannya sambil tersenyum, sepertinya tebakanku benar. Bagus. Zhou Han berhenti tertawa dan menatap Jericho Lee dengan mata yang rumit. Aku tidak menyangka bahwa rahasia yang aku sembunyikan selama bertahun-tahun dan tidak ditemukan oleh siapapun ditemukan dengan mudah olehmu. Sungguh mengejutkan nada emosinya, penampilan ucapannya yang lancar, di mana ada rasa linglung di hadapan yang konyol. Semoga beruntung, Jericho Lee meremehkan. Anak muda, kamu tidak harus rendah hati. Saya telah berpura-pura sakit selama 20 tahun dan tidak ada yang mengetahuinya. Anda adalah orang pertama yang mengetahuinya. Itu cukup untuk membuktikan bahwa kamu berbeda dari orang-orang yang tidak kompeten itu. Zhou Han tidak menganggap Jericho Lee beruntung. 2 hari yang lalu, dia dibawa ke pusat medis Xuande. Akhirnya, ketika Jericho Lee pergi, dia tidak melihat padanya secara mendalam. Dia tahu bahwa rahasianya telah ditemukan oleh anak yang pertama kali dia temui. Jericho Lee sangat rendah hati. Kamu bisa menghindarinya, tapi kamu sengaja membeberkan detailnya. Faktanya, kamu melakukannya dengan sengaja. Hanya saja berbeda berbicara dengan orang pintar, Zhou Han mengakui secara langsung. Dia menghela nafas, tetapi bahkan jika aku melakukannya dengan sengaja, kamu adalah satu-satunya yang dapat melihat melalui penyamaranku untuk bertahun-tahun. Pengamatan tajam Jericho Lee dapat dilihat dari detail kecilnya. Jericho Lee tersenyum, karena kamu memilih untuk mengakuinya, kamu pasti lelah. Ya, aku lelah. Nada suara Zhou Han sangat melankolis. Dan lelah, dengan kesedihan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya telah bersembunyi di tempat hantu ini selama 20 tahun, dan saya tidak berani menghadapi masa lalu saya. Apakah menurutmu aku seorang pengecut? Tidak. Wah, apakah kamu menghiburku? Jericho Lee menggelengkan kepalanya perlahan. Jika kamu memilih bersembunyi di sini selama 20 tahun dan menatap aneh orang lain, itu membuktikan bahwa hatimu jauh lebih kuat dari orang biasa. Adapun perkataanmu bahwa kamu tidak berani menghadapi masa lalumu, sebenarnya tidak, kamu mengetuk pintu dan jendela di tengah malam untuk membuktikan bahwa kamu mempunyai gagasan untuk menghadapi masa lalu, namun karena kenyataan, kamu punya tidak menerapkannya. Setiap orang punya pilihannya sendiri, dan dia tidak bisa menyalahkan siapapun atas hasilnya. Masa lalu Zhou Han berarti tanggung jawab yang besar, tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk mengambil tanggung jawab untuk saat ini, tetapi dia hanya ingin mengambil tanggung jawab lagi. Dia berjuang dan berkonflik di dalam hatinya. Kamu. Zhou Han memandang Jericho Lee, tapi dia tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Jericho Lee berdiri dan menggeliat, baiklah, Tuan, ayo kembali. Kerumunan menyaksikan dia keluar ruangan dengan wajah santai dan perasaan campur aduk. Zhou Han mengalihkan pandangannya dari Jericho Lee dan menatap Bai Ye, Din Bai, saya telah bersembunyi di sini selama 20 tahun terakhir dan Anda telah menjaga saya.
Jangan katakan itu. Kamu sudah berada di sini selama 20 tahun. Orang-orang mengira kamu adalah pasien gangguan jiwa. Kamu sudah tidak berhubungan dengan masyarakat selama 20 tahun. Sayangnya, aduh. Bai Ye tidak berkata apa-apa lagi. Meskipun Zhou Han sekarang cukup normal, dia akan menghadapi banyak kesulitan setelah berada di rumah sakit jiwa selama 20 tahun. 20 tahun tidak berhubungan dengan masyarakat, kaum muda masih baik-baik saja, tetapi Zhou Han hampir berusia 50 tahun, kehidupan ini diperkirakan demikian. Wen Yan, Zhou Han tidak mau tersenyum, tolong lebih peduli pada dekan kulit putih, terima kasih, saya pergi, setelah nasib selamat tinggal. Dengan itu, dia keluar ruangan dan menghilang di hadapan beberapa orang. Untuk waktu yang lama, Ouyang Kuan merasa lega dan memandang Chang Xuande dengan aneh, apa menurutmu aku sedang bermimpi? Mimpi apa yang kamu alami di siang hari bolong? Masih terjaga. Chang Xuande langsung memutar matanya. Kalau bukan mimpi, bagaimana saya bisa melihat hal aneh seperti itu? Seorang pasien skizofrenia selama 20 tahun berubah menjadi orang normal, seperti mimpi. Sebagai seorang ahli saraf, Ouyang Kuan merasa otaknya sama sekali tidak mampu berputar. Sekitar. Kalau begitu sebaiknya kamu tidak bangun jika terus bermimpi, Chang Xuande mendengus, berbalik dan berjalan keluar. Oh, tidak, kamu tidak bisa melakukannya, kamu benar-benar buta. Ouyang Kuan mendatangi Jericho Lee dan menamparkan bahunya. Batuk. Jericho Lee tersipu dan memutar matanya tanpa daya. Direktur Ouyang, jika kamu menepukku lagi, aku akan putus untukmu. Menurutku kamu dalam kondisi sangat baik, jadi kamu tidak bisa menghilangkannya, kata Ouyang Kuan. Jericho Lee terdiam. Dia dengan cepat mengelak dan berpikir, apakah lelaki tua ini disengaja? Apakah ada orang yang menindas orang seperti ini? Tutut, saya tidak melihat bahwa Anda cukup berpengetahuan, dan Anda tahu apa jalan itu. Jalan itu. Sejenak Ouyang Kuan lupa nama pelukisnya. Louis Wayne. Chang Xuande memberinya tatapan pucat. Oh, ya. Louis Wayne, kamu kenal seorang pelukis terkenal. Jangan bilang padaku bahwa kamu telah belajar menggambar secara pribadi. Ouyang Kuan tersenyum dan memikirkan bagaimana tengkorak anak laki-laki itu dibuat. Dia tahu banyak hal. Jericho Lee mengulurkan tangannya, saya mengirim informasi tentang skizofrenia sebelum pemeriksaan. Saya dengan santai memeriksa beberapa informasi relevan di internet, jadi saya siap. Memang benar, kata Ouyang santai. Sekarang Chang Xuande memandang Bai Ye, apakah kali ini aku benar? Benar. Saya tidak dapat melihat bahwa Zhou Han benar-benar menyamar dalam 20 tahun terakhir. Saya tidak dapat melihat tulang tua. Bai Ye juga sangat menyesal. Ketika Chang Xuande memanggilnya untuk mengatakan ini, dia tidak mempercayainya sama sekali. Dia pikir itu omong kosong. Dia telah memimpin Zhou Han selama 20 tahun, tapi dia masih tidak tahu apa yang terjadi padanya. Pada akhirnya, dia benar-benar kehilangan pandangan. Setiap orang melakukan kesalahan, dan kali ini saya kehilangan pandangan, kata Ouyang Kuan. Saat dia sampai di pintu, Bai Ye mengantar mereka pergi. Karena Ouyang Kuan harus kembali ke rumah sakit provinsi, dia pergi sendiri. Jericho Lee dan Chang Xuande kembali ke rumah sakit Xuande. Ketika Jericho Lee langsung menuju halaman belakang, Chang Xuande tiba-tiba menghentikannya. Tuan, apalagi yang bisa saya lakukan untuk Anda? Jericho Lee, 2 hari kemudian adalah waktu janji temu di bulan Maret. Apa kamu yakin? Tentu saja kamu mengatakan ini. Tuan, saya harap Anda dapat membuktikan bahwa Anda tidak bersalah sehingga saya dapat mengambil keputusan. Oh. Chang Xuande menoleh ke aula dalam, membuat Jericho Lee bingung. Dia menggaruk bagian belakang kepalanya, bingung, membuat keputusan. Apa keputusannya? Apa yang Tuan bicarakan? Setelah berpikir lama, dia tidak mengerti apa maksud kata-kata Chang Xuande. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Lupakan saja, jangan berbelit-belit, mari kita persiapkan janji temu di bulan Maret 2 hari kemudian. Bab 302. Bagi Jericho Lee, titik balik terpenting dalam hidupnya adalah hari pertama kali ia merawat Qi Wei di rumah sakit rakyat. Sejak hari itulah ia menjadi tikus jalanan yang terkenal kejam di kota Lusu. Tidak ada rumah sakit biasa yang berani merawatnya. Bahkan rumah sakit kecil di pinggir jalan pun ketakutan mendengar namanya dan menganggapnya sebagai tukang sapu. Dia kehilangan teman-temannya, dan teman sekamarnya, yang biasanya bersaudara, menghindarinya karena takut dilibatkan olehnya. Dia kehilangan status pelajarnya. Demi meredam pengaruh buruk kejadian tersebut, pihak Universitas Kedokteran langsung mengeluarkannya. Dia belajar keras selama lebih dari 10 tahun dan ditolak oleh orang-orang. Dia kehilangan cintanya. Pacarnya Jessica Zhao merasa dia tidak punya masa depan dan meninggalkannya dengan kejam. Suami dan istrinya adalah burung di hutan yang sama, dan mereka terbang terpisah saat menghadapi bencana, yang merupakan gambaran terbaik tentang dirinya. Dia bahkan kehilangan kesempatan untuk bertahan hidup, Qi Huaseng menekannya selangkah demi selangkah, mencoba membunuhnya, kota besar Lusu bahkan menolak memberinya sebidang tanah untuk bertahan hidup. Ketika dia kehilangan semua keputusasaan-nya, dia mendapat warisan sage medis dari nenek moyang keluarga Li, dan nasibnya berubah secara dramatis.
Dia akan mengambil kembali apa yang hilang darinya, dan dia akan mendapatkan kembali apa yang telah difitnahnya. Untuk tujuan ini, dia dan Qi Huaseng membuat janji pada bulan Maret. Ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk menghapus ketidakadilan, tidak peduli bagaimana dia tidak bisa gagal. Pagi-pagi sekali, Jericho Lee bangun pagi-pagi. Hari ini adalah hari terpenting dalam hidupnya. Jika dia gagal, dia akan dikutuk. Bahkan jika dia memiliki master bernama Chang Xuande, dia akan berjuang di jurang kehancuran. Waktunya hampir habis, kamu bisa pergi lebih awal. Chang Xuande melihat waktu, sudah lebih dari 7. Jericho Lee mengangguk dan melangkah keluar rumah sakit. Pada saat dia hendak keluar dari rumah sakit, dia tiba-tiba berhenti, berbalik dan berkata dengan keras, "Tuan, tunggu saya kembali. Jika Anda tidak berhasil, Anda akan berhasil." Memalingkan kepalanya, dia menarik napas dalam-dalam. Matanya menjadi tegas, dan dia pergi dengan tegas. Sosok kesepian itu menghilang dan perlahan menghilang di hadapan Chang Xuande. Ini adalah perang Jericho Lee sendiri, dia harus bertarung sendirian, bahkan Chang Xuande tidak dapat membantu. Setelah meninggalkan rumah sakit, Jericho Lee pergi ke jalan terdekat dan bersiap untuk naik bus. Wah! Tiba-tiba, Bentley perak, seperti angin puyuh, mengayunkan busur yang indah dan berhenti di depannya. Jendelanya jatuh, memperlihatkan wajah Cudong yang tersenyum, naik bus, sampai jumpa. Jericho Lee leng-leng, dari mana asalmu mobil bermutu tinggi seperti itu? Kakak Yu, dia memintaku untuk mengantarmu. Jangan membuang waktu. Masuk ke mobil dan bicarakan itu. Desak Cudong. Jericho Lee ragu-ragu, atau membuka pintu mobil, jalannya sangat jauh, seseorang mengirimnya, sebenarnya sangat bagus, saudara Yu secara khusus menyuruhmu datang. Ledakan. Cudong menyalakan mobil. Begitu menginjak pedal gas, Bentley langsung berlari kencang diiringi deru mesin. Dia kembali menatap Jericho Lee dan berkata sambil tersenyum, "Tidak, dia memberitahuku beberapa hari yang lalu bahwa dia tetap harus mengirimmu kepadanya. Jika ada keadaan darurat, dia akan memberitahu mereka, bahkan jika kamu tidak bisa menyembuhkannya. Qi Wei, mereka akan dibunuh itu juga akan menjamin keselamatanmu, sehingga Qi Huaseng tidak akan menyakitimu." Mendengar ini, ada arus hangat yang mengalir di hati Jericho Lee, ucapkan terima kasih kepada mereka untukku. Ayo. Cudong memutar matanya dan mengeluh dengan getir, kamu tidak tahu, Bentley ini adalah bayi Yuge. Selalu ada di garasi dan aku tidak tega mengendarainya. Kali ini aku di sini untuk mengantarmu pergi. Yuge biarkan aku mengendarainya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Orang lebih populer daripada orang. Sebagai adik laki-laki nomor 1 Yu He, dia biasanya tidak diperbolehkan menyentuh mobil, tapi untuk memberi tumpangan pada Jericho Lee, dia mengeluarkan mobilnya dan membiarkannya mengemudi. Ini menunjukkan betapa dia menghargai Jericho Lee. Sebenarnya tidak perlu diantar. Meski jalannya agak jauh, paling lama naik bus hanya 2 jam, Jericho Lee menggeleng sambil tersenyum. Betapa membosankannya bus yang penuh sesak ini. Di mana saya bisa mengendarai Bentley? Cudong bersiul, lagi pula, lelaki tua Qi Watson, jika kamu memintanya menunggu selama 2 jam, dia pasti sedang terburu-buru bersamamu. Kamu tidak ingin melihat wajahnya, kan? Jericho Lee akan membunuh Qi Huaseng jika bukan karena reputasinya. Duduk. Cudong bersiap, mobilnya seperti kilat perak. 40 menit kemudian, Bentley berhenti di lingkungan tempat Jericho Lee dan Miao Xingxin datang terakhir kali, yaitu lingkungan tempat tinggal Qi Weijia. Klik. Keluar dari mobil, Jericho Lee tidak berjalan beberapa langkah, beberapa sosok familiar langsung berlari menghampiri. Jericho Lee, kamu datang. Bagaimana perjalananmu? Lelah. Kenapa kamu tidak istirahat dulu? Jangan terlalu banyak tekanan psikologis. Aku yakin aku bisa menyembuhkan orang. Melihat kerumunan di sekitarnya, Jericho Lee sangat tersentuh. Tang Zhen, Chen Hua, Mo Bingyuan. Oke, kamu datang ke sini dengan mobil mewah. Anginnya sangat berangin. Miao Xingxin memandang Bentley di belakangnya dengan senyuman aneh. Temanku baru saja memberiku tumpangan, kata Jericho Lee sambil menggelengkan kepala dan tersenyum. Melihat kerumunan itu, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, semuanya, mari kita bicarakan nanti. Pahami, hari ini adalah hari yang penting. Mari kita bicara tentang masa lalu ketika Qi Wei sembuh. Yah, ini penting. Semuanya mengungkapkan pengertiannya dan saling menertawakan. Saat mereka masuk, mereka bertemu Qi Huaseng, yang telah menunggu lama. Qi Huaseng memandang Jericho Lee dikelilingi oleh banyak orang. Wajahnya dingin dan dia mendengus, pertempurannya sangat besar. Artinya, mereka yang tahu mengira mereka datang ke dokter, sedangkan mereka yang tidak mengira datang untuk mencari kesalahan. Saat pertarungan begitu besar dan kita siap kalah, apakah kita akan mengandalkan lebih banyak orang untuk melakukan intimidasi dan lebih sedikit orang yang berbuat curang? Di satu sisi, 2 dokter mencibir. Jericho Lee mengerutkan kening dan berkata, sepertinya tidak ada yang salah denganmu di sini, kan? Apa yang kamu lakukan di sini? Sungguh aneh dia datang untuk merawat Qi Wei. Apa maksud Hong Chengwu dan Cheng Gang? Hong Chengwu menatapnya, menatap mata si idiot, saya dokter yang merawat Qi Sao, datang ke sini untuk memeriksa kondisinya yang tidak terlalu normal.
Cheng Gang mencibir, ketika kami datang ke sini, kami tidak bisa mendapatkannya. Anda tidak bisa membunuh orang. Direktur Hong dan saya bertanggung jawab. Kami tidak bisa mati bersama. An Cheng Feng berkata dengan marah dan dingin, penyakitnya belum diobati. Anda membuat komentar sarkastik di sini. Qi Huaseng, apakah kamu membiarkan anjingmu menggigit? Jericho Li melambaikan tangannya dan menghentikan An Cheng Feng, seorang kepala daerah, biarkan aku menanganinya sendiri. An Cheng Feng mengguncang lengan bajunya, tetapi dia masih marah. Qi Huaseng, jaga rakyatmu. Bab 303. Wajah Qi Hua tanpa ekspresi, seolah itu bukan urusannya sama sekali. Namun, orang-orang dengan mata jernih dapat melihat bahwa Hong Chengwu dan Cheng Gang berani bersikap sombong di sini, yang jelas-jelas terinspirasi olehnya secara diam-diam. Jika dia tidak ingin mereka menjadi sombong, mereka tidak akan ada di sini sama sekali. Melihat Hong Chengwu dan Cheng Gang, Jericho Li membalas, apakah kamu datang untuk melihat lelucon atau menambah api untuk membuat kejatuhanku semakin buruk, aku tidak peduli. Aku terkejut kamu memiliki wajah untuk datang ke sini untuk melihat leluconku setelah kamu melakukan hal semacam itu. Itu seperti baskom. Mungkin orang yang tidak memiliki rasa malu tidak akan peduli dengan hal-hal kotor mereka sendiri. Pada awalnya, ketika mereka merawat Qi Wei, mereka mendorongnya untuk menjadi pengganti orang mati. Orang lain seharusnya menemukan cara untuk masuk. Namun, dua orang yang tidak tahu malu ini mengkritiknya dengan marah dan terus mengatakan bahwa mereka ada di sini untuk menyelamatkan Qi Wei. Apakah mereka tahu cara menulis rasa malu? Kata-kata itu membuat Hong Chengwu dan Cheng Gang tersipu. Mereka tidak menyangka mulut Jericho Li akan begitu galak, tapi karena mereka ada di sini, mereka pasti tidak peduli apakah mereka kehilangan muka atau tidak. Lidahmu tajam, kamu bisa mengaum sekarang, saat kamu jatuh. Apakah kamu ingin menyembuhkan kisau? Aku tidak tahu mana yang tinggi dan mana yang kental. Kata-kata mereka lebih sinis. Mereka sama sekali tidak percaya Jericho Li dapat menyembuhkan Qi Wei kecuali matahari terbit dari barat. Seekor katak di dalam sumur layak untuk berbicara tentang besarnya dunia. Betapa konyolnya Jericho Li tidak suka berdebat dengan mereka, Qi Huaseng memimpin jalan. Qi Huaseng menatapnya dalam-dalam. Pada saat itu, katak Jericho Li kebanggaan membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya, seolah-olah dia dilahirkan dengan bermartabat. Dia tidak bisa melihat melalui pemuda itu lagi. Dia tidak berkata apa-apa untuk memimpin Jericho Li. Ketika dia sampai di pintu kamar, Jericho Li melihat beberapa reporter memblokir pintu. Dia berhenti tiba-tiba dan wajahnya tenggelam. Qi Huaseng, apa maksudmu? Wajah Qi Hua tanpa ekspresi, hanya beberapa reporter. Dia mengatakannya dengan ringan, tetapi itu membuat Mo Bingyuan dan yang lainnya di belakang Jericho Li sangat marah. Tang Zhen menunjuk ke hidung Qi Huaseng dan memarahi, orang tua, apakah kamu tidak takut orang lain menusuk tulang punggungmu? Anda ingin seluruh dunia tahu bahwa anak Anda lumpuh. Anda telah melewati batas. Hanya beberapa jurnalis. Begitulah menurutmu dia akan masuk neraka. Dia sangat marah sehingga siapapun yang memiliki mata jernih dapat melihat bahwa para reporter ini berasal dari Qi Huaseng. Mencari reporter saat ini jelas bersiap menunggu kegagalan Jericho Li menyembuhkan Qi Wei untuk melaporkan kejadian tersebut. Orang-orang di seluruh Lusu dan bahkan di seluruh Tiongkok tahu bahwa Jericho Li membunuh orang. Jika saatnya tiba, apakah ada tempat tinggal Jericho Li? Saya khawatir meskipun dia bersembunyi di pegunungan dan hutan, dia harus hidup di bawah kutukan. Hal ini untuk memaksa Jericho Li menemui jalan buntu, sehingga ia akan mati tanpa tempat untuk mengubur dirinya dan akan dicerca oleh dunia. Qi Huaseng tidak tergerak. Kalau dia yakin, kenapa dia harus peduli dengan pemberitaan beberapa wartawan? Hong Chengwu berteriak dengan suara mencibir. Oh, aku ingat kamu memberi penghormatan kepada tuan yang sangat kuat, bukan? Kenapa kamu tidak membiarkan dia datang? Jika saya mengatakan itu dengan bantuannya, Kisau mungkin bisa disembuhkan. Sedangkan untuk Anda kehidupan selanjutnya, Direktur Hong, jangan menertawakannya. Berapa pound yang bisa dimiliki seorang pekerja magang yang dikeluarkan dari sekolah? Biarkan dia menyembuhkan Kisau. Lebih dapat diandalkan bagi Anda untuk pergi ke pedesaan dan mencari dokter liar, Cheng Gang menyeringai. Ya, seorang dokter desa bisa masuk angin dan demam. Apa yang diketahui oleh dokter magang kecil? Tahukah Anda apa itu kelumpuhan sumsum tulang belakang? Saya tidak mengerti, Hong Chengwu mengejek Jericho Li luar dan dalam, dan meremehkannya. Tidak ada apa-apanya. Cheng Gang tertawa terbahak-bahak dan berkata, oh, Direktur Hong, berhentilah bicara, aku akan mati karena tertawa. Kamu tidak membicarakan hal ini dengannya. Begitu dia keluar dari rahim, dia mengira dia adalah seorang ibu. Seorang ahli. Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai bawang hijau. Pop. Mata Jericho Li dingin. Dia bergegas dan mengangkat tangannya. Dengan tamparan di wajahnya, Cheng Gang terbang lurus ke atas, membenturkan dinding, meludahkan darah dan jatuh ke tanah. Saat dia bergegas, dia mengangkat kakinya dan menginjak kepala Cheng Gang sementara semua orang masih linglung. Dong. Kepala terbentur tanah, Cheng Gang berteriak, wajahnya remuk di tanah yang dingin, dia merasa kepalanya akan hancur. Semua orang menarik napas dingin.
Tidak ada yang mengira Jericho Lee akan memulai tanpa peringatan, dan tangannya begitu galak. Apakah kamu tidak bersenang-senang tadi? Tidak sekarang. Suara Jericho Lee penuh dengan semangat membunuh Morin. Roh pembunuh itu membuat semua orang menggigil, terutama Cheng Gang, yang bahkan lebih menyeramkan dan merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kamu, lepaskan aku, lepaskan kamu. Biarkan kamu terus memarahiku. Dan kamu pantas memarahiku. Hal seperti apa yang pantas kamu tegur padaku? Kata-kata arogan ini membuat kepala semua orang bingung. Betapa sombongnya mengucapkan kata-kata seperti itu kepada dokter di rumah sakit rakyat. Seorang Cheng Feng dan yang lainnya merasa bahwa Jericho Lee jelas berbeda. Dia memancarkan aura pembunuh yang mengerikan, yang membuat orang hampir kehabisan nafas. Wajahnya dingin dan dingin, berbeda dengan sikap sebelumnya. Jericho Lee mengangkat kakinya tinggi-tinggi. Melihat ini, Cheng Gang berteriak ngeri, tidak. Bang. Berat kakinya turun lagi, dan hanya terdengar beberapa klik. Dengan teriakan nyaring Cheng Gang, tulang tangannya hancur dan dibuang seluruhnya. Rasa sakit yang hebat membuat Cheng Gang merengek, matanya berputar dan pingsan. Desis. Kerumunan itu tersentak ketakutan. Ketika mereka melihat tangan Cheng Gang yang berdarah, mereka ketakutan. Mereka dapat melihat bahwa tangan Cheng Gang tidak dapat digunakan meskipun mereka terhubung. Hidupnya telah berakhir. Ketika Cheng Gang ditinggalkan, Jericho Lee menoleh dan menatap Hong Cheng Wu. Ketika yang terakhir melihat Jericho Lee menatapnya, jantungnya berdebar kencang dan wajahnya menjadi pucat. Dia tidak bisa mengendalikan langkahnya dan melangkah mundur. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Chen Hua meraih Jericho Lee dan berkata, Dokter ajaib kecil, jangan main-main. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan dengan baik. Jericho Lee langsung menjabat tangannya, bergegas ke Hong Cheng Wu, mengulurkan tangannya untuk memegang leher Hong Cheng Wu, dan mengangkatnya seperti ayam. Hong Cheng Wu tersipu, ketakutan dan meronta, tapi dia tidak bisa melepaskan belenggunya. Detik berikutnya, dia melemparkan orang ke udara dan menendang mereka dengan keras. Bang! Dengan garis lurus, Hong Cheng Wu menabrak dinding di pintu masuk koridor. Dia terbang setengah tangga. Dengan suara keras, dia menabrak dinding. Lalu dia jatuh ke tanah menempel ke dinding dan jatuh ke dalam genangan darah. Bab 304. Hong Cheng Wu menabrak dinding, suara bangdong yang membosankan membuat semua orang merasa seperti terkena palu yang berat. Jericho Lee merendahkan dan dengan dingin memeriksa Hong Cheng Wu, yang tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Dengan cibiran dingin di wajahnya, dia berkata, semut juga menunjukkan kepadaku. Jika aku tidak membunuhmu, itu hanya tangan kotor. Diam. Seluruh koridor menjadi sunyi senyap. Semua orang menatap Jericho Lee dengan tidak percaya, dengan ketakutan dan ketakutan di mata mereka. Ah, bunuh. Ayo, panggil ambulans. Detik berikutnya, entah siapa yang berteriak lebih dulu. Kerumunan terbakar. Beberapa wartawan berteriak sekeras-kerasnya. Mereka berlari ke Hong Cheng Wu dengan panik. Mereka menemukan bahwa Hong Cheng Wu berlumuran darah dan hampir bernapas. Tindakan Jericho Lee sangat kejam. Rao Xi, dengan roh berdarah dingin Qi Huaseng, juga ketakutan saat itu. Dia segera berteriak kepada pengawal itu, cepat. Bawa mereka ke rumah sakit. Dia tidak ingin membunuh Cheng Gang dan Hong Cheng Wu. Mereka adalah dokter di rumah sakit rakyat. Jika mereka mati di sini, dia akan mendapat masalah besar. Sikat. Begitu dia selesai berbicara, dia merasa terangkat dan pusat gravitasinya turun dari tanah, dan dia panik dan berteriak, bajingan. Apa yang sedang kamu lakukan? Turunkan aku. Apakah kamu bahkan ingin membunuhku? Betapa beraninya Jericho Lee mencubit lehernya, ujung mulutnya melontarkan radian yang kejam, jangan bunuh kamu, hanya karena aku ingin menghapus stigmaku, kamu pikir aku peduli dengan hidupmu. Bunuh kamu, tapi itu semudah menghancurkan seekor semut. Begitu dia mengerahkan pergelangan tangannya, Qi Huaseng segera merasa lehernya akan dipotong, napasnya mendesak, dan pupil matanya tiba-tiba berkontraksi. Mo Bingyuan tidak bisa melihatnya lagi. Dia bergegas dan meraih lengan Jericho Lee. Cukup. Jika kamu membunuhnya, itu hanya akan membawa masalah besar bagimu. Jangan marah. Jericho Lee melemparkan orang ke tanah seolah-olah sedang membuang sampah. Dong. Qi Huaseng mengalami kejatuhan yang parah. Dia sama malunya dengan dirinya. Menguasai. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Pengawal itu sangat ketakutan sehingga dia bergegas membantu pria itu berdiri. Batuk. Qi Huaseng terbatuk-batuk dan terengah-engah. Dia menyentuh lehernya dengan tangannya. Wajahnya memerah. Dia memandang Jericho Lee dengan ngeri dan ketakutan, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Dia ingat dengan jelas bahwa kekuatan Jericho Lee tidak begitu kuat terakhir kali. Dia tidak melihatnya selama beberapa hari. Dia sangat marah, menunjuk ke arah Jericho Lee dan memarahi, kamu berani memukulku. Kamu terlalu lancang, wajah bajingan kecil Jericho Lee seperti es. Dia melihat ke bawah ke tangannya dan berkata, berani menunjuk lagi, aku akan memotongnya untukmu. Tatapan dingin di matanya membuat Qi Huaseng merasa kedinginan. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, ini rumahku. Bukan giliran Anda untuk menjadi sombong. Kamu. Pop.
Jericho Lee mengayunkan tangannya dan menariknya keluar seperti angin. Ah! Qi Huaseng berbalik 360 derajat di tempat yang sama, dan Bang Dong terjatuh ke segala sisi. Mulutnya meludahkan darah, dan wajahnya bengkak. Mulutnya terbuka, dan kedua giginya langsung dimuntahkan bercampur darah. Tangan Jericho Lee memeluk dan mendominasi, dan nadanya menghina dan menghina, seolah-olah dia sedang melihat seekor semut yang rendah hati. Aku sedang terburu-buru mencari seseorang untuk merokok. Ini pertama kalinya aku melihat orang yang begitu jahat. Karena Anda ingin mencari seseorang untuk merokok, saya akan membantu Anda. Berani sekali lagi, aku membiarkan putramu mendirikan monumen untukmu. Kiss. Kerumunan tersentak lagi, dan ketika mereka melihat penampilan Qi Huaseng yang menyedihkan, mereka ketakutan. Apa itu amukan guntur? Ini dia. Hanya dalam kemarahan, sebuah tamparan merontokkan dua gigi Qi Huaseng, dan nada arogan dari meremehkan kehidupan manusia, seolah-olah kehidupan Qi Huaseng lebih buruk dari semut di matanya. Termasuk Miao Xingxin, Chen Hua, Tang Zhen dan lainnya belum pernah melihat sisi kemarahan Jericho Lee. Saat ini, dia seperti binatang yang haus darah, seorang kaisar yang menghargai kehidupan manusia di atas rumput. Di matanya, kehidupan dan status manusia begitu diremehkan sehingga tidak layak untuk disebutkan. Pertarungan yang bagus. Chu Timur tetapi dengan bersemangat melambaikan tinju, tiba-tiba memanggil. Dia telah melihat Jericho Lee membunuh orang. Dia tidak takut dibandingkan dengan orang lain. Sebaliknya, dia berpikir bahwa orang-orang seperti Qi Huaseng harus memberi mereka pelajaran, atau mereka tidak akan memiliki ingatan yang panjang. Kamu. Qi Huaseng bangkit dari tanah, menutupi wajahnya yang berdarah, dan menatap Jericho Lee dengan mata berbisa, tapi dia tidak berani membuat masalah lagi. Dia takut. Kekuatan Jericho Lee yang kuat membuatnya merasa sangat takut. Sebagai hakim daerah, dia dulu tersanjung dan tersanjung ketika orang lain melihat identitasnya, tetapi sekarang Jericho Lee sama sekali tidak menganggap serius identitasnya. Seperti yang dikatakan Jericho Lee, jika bukan karena Jericho Lee yang membuktikan bahwa dia tidak bersalah, saya khawatir dia sudah lama meninggal. Pergi. Jangan menghalangi jalanku. Tanpa memandangnya, Jericho Lee masuk ke kamar. Qi Huaseng sangat marah. Jericho Lee jelas merupakan orang pertama yang berani berbicara dengannya seperti ini dalam beberapa tahun terakhir. Tapi dia tidak bisa membantu Jericho Lee, yang membuatnya merasa terhina dan frustrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang kecil ini benar-benar pemarah, kata Chen Hua. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Ya, ini menakutkan, kata Tang Zhen. Dia juga orang yang telah melihat dunia. Siapa yang belum melihatnya selama beberapa dekade? Ini pertama kalinya bagi orang kejam seperti Jericho Lee. Yang paling penting adalah Jericho Lee baru berusia awal 20-an. Bukannya beberapa orang pantas mendapatkannya. Aku akan menemukannya sendiri. Mo Bingyuan mengalihkan pandangannya. Dia tidak bersimpati pada sutra Qi Huaseng. Dia pikir Qi Huaseng yang harus disalahkan. Kakek, kamu akan menakuti orang seperti ini. Mo Lingyan memandang kakeknya tanpa daya. Kapan kakeknya menjadi begitu kejam? Mengalahkan orang dengan sangat buruk, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa mereka pantas mendapatkannya? Sebelumnya sama sekali tidak ada hal seperti itu. Yah, kamu tidak mengerti. Beberapa orang tidak tahu bagaimana menahan diri jika mereka tidak memberi mereka pelajaran. Mo Bingyuan bersenandung dingin dan berbalik ke dalam ruangan. Semua orang tahu siapa yang dia bicarakan. Bagaimanapun, orang-orang dengan mata jernih dapat melihat bahwa alasan mengapa Qi Huaseng dipukuli dengan sangat parah adalah karena dia hanya pelit dan mengabaikan peringatan Jericho Lee. Dia pantas dikalahkan. Qi Huaseng berbalik dan memasuki ruangan. Dialah orang yang suasana hatinya paling buruk di antara semua orang. Jericho Lee datang ke kamar Qi Wei tempat dia berbaring. Qi Wei sudah bangun. Ketika dia melihat Jericho Lee, dia berseru, "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Ayah, keluarkan dia dari sini, diam. Tidak ada gunanya membentakmu. Ketika kamu sudah sembuh dan kepolosanku terbukti, hidup dan matimu tidak ada hubungannya denganku." Jericho Lee bersenandung dingin. "Sembuhkan dia." Qi Wei tertegun, yang mencerminkan bahwa hari ini sepertinya adalah tanggal ayahnya dan Jericho Lee. "Janji temu di bulan Maret, dan langsung berhenti, bisakah kamu benar-benar menyembuhkanku?"